Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Philadelphia dengan NIM 877605932, Prodi PGSD. Salut Oku Timur UPBJJ UT Palembang. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA di SD dengan judul praktikum uji lemak dan uji karbohidrat. Selamat menyaksikan. Karbohidrat atau amilum merupakan senyawa yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Untuk menguji bahan karbohidrat di dalam bahan makanan dapat diuji dengan pemberian larutan yodium yang terlihat merupakan warna menjadi biru tua, biru ungu, atau biru kehitaman, maka bahan tersebut mengandung karbohidrat. Alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama itu ada piring, dan yang kedua itu ada larutan yodium, dan yang ketiga itu alat tulis, dan yang keempat itu tabel pengamatan, dan yang terakhir 10 bahan makanan, yaitu pisang, tepung terigu, margarin, roti atau biskuit, gula, nasi, kentang, apel, tahu, telur. Langkah-langkah percobaan: yang pertama, susun semua makanan dan beri nama bahan-bahan makanan yang akan diuji di atas piring. Kedua, tetesi satu persatu bahan makanan dengan 2-3 tetes larutan yodium. Perhatikan dan catat perubahan warna pada bagian makanan yang ditesi larutan yodium. Catatlah bahan yang diuji manakah yang menunjukkan warna ungu sampai biru setelah ditetesi larutan yodium. Yang ketiga, catat semua hasil pengamatan ke dalam lembar kerja dan buatlah kesimpulan tentang zat-zat manakah yang mengandung amilum. Dari hasil pengamatan, ternyata bahan yang mengandung zat karbohidrat atau amilum adalah: yang pertama, tepung terigu, yang mana awal warnanya adalah putih terang berubah menjadi ungu kebiruan. Yang kedua, roti atau biskuit, yang mana warna awal adalah kuning berubah menjadi kebiruan. Yang ketiga itu nasi, yang mana warna awal nasi adalah putih terang berubah menjadi ungu kebiruan. Yang keempat, kentang, yang mana warna awal adalah kuning berubah menjadi ungu kebiruan. Setelah mengamati hasil pengamatan, lalu catatlah pada lembar pengamatan. Selanjutnya, uji lemak. Lemak adalah makronutrien zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar, yang tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak bersifat tidak larut dalam air dan akan meresap ke dalam kertas, meninggalkan noda transparan atau berminyak yang tidak hilang saat dikeringkan. Alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama itu alat tulis, dan yang kedua tabel pengamatan. Selanjutnya itu ada air, minyak, dan margarin yang sudah dilelehkan, kemiri, biji jagung, pepaya, kacang tanah, wortel, seledri, singkong, susu, santan, dan ada lagi itu sendok, dan yang terakhir itu ada senter, dan 12 kertas coklat yang sudah diberi label masing-masing. Langkah-langkah percobaan: yang pertama, kita ambil kertas yang kita beri label air, lalu kita teteskan air ke kertas yang telah kita beri label. Setelah selesai, selanjutnya kita ambil kertas yang sudah kita beri label minyak, lalu kita oleskan minyak ke kertas yang sudah kita beri label. Setelah selesai, mari kita tunggu selama 5 menit. Selanjutnya, mari kita amati uji lemak dengan menggunakan senter.
Air tidak mengandung lemak karena kertas tidak transparan. Minyak mengandung lemak karena kertas transparan. Selanjutnya itu kemiri. Kita ambil kemiri lalu kita gosok-gosokkan ke kertas supaya kertas menimbulkan bekas. Selanjutnya margarin. Kita ambil margarin menggunakan sendok lalu kita gosok-gosokkan ke kertas. Seledri, kita ambil seledri dan kita gosok-gosokkan ke kertas. Setelah itu wortel, kita ambil wortel dan kita gosok-gosokkan lagi ke kertas. Jagung, selanjutnya kita gosok-gosokkan biji jagung ke kertas. Singkong, kita gosok-gosokkan lagi singkong ke kertas. Kacang tanah, kita gosok-gosokkan lagi kacang tanah ke kertas. Pepaya, kita gosok-gosokkan lagi pepaya ke kertas. Santan, kita gosok-gosokkan lagi santan ke kertas. Yang terakhir itu susu, kita gosok-gosokkan lagi susu ke kertas. Setelah semua selesai, mari kita amati selama 5 menit. Kemiri mengandung lemak karena kertas transparan. Margarin mengandung lemak karena kertas transparan. Seledri tidak mengandung lemak karena kertas tidak transparan. Wortel tidak mengandung lemak karena kertas tidak transparan. Jagung tidak mengandung lemak karena kertas tidak transparan. Singkong tidak mengandung lemak karena kertas tidak transparan. Kacang mengandung lemak karena kertas sedikit transparan. Pepaya sedikit mengandung lemak karena kertas transparan. Santan mengandung lemak karena kertas transparan. Dan yang terakhir itu susu tidak transparan, berarti susu tidak mengandung lemak.